Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang Sobat Mitra Bahari. Saya Petrus Alfandi Jamasi. Dan saya Fena Tarik Tamarsanda. Kami Taruna Politeknik Ahli Usaha Perikanan, Program Studi Penyuluhan Perikanan. Selamat datang di Podstar, Podcast Taruna, Generasi Muda Bicara Budidaya. Baik, siang ini kita sedang berada di studio Rapikan Politeknik Ahli Usaha Perikanan Kampus Bogor. Nah, di sini kita sudah mendatangkan narasumber yaitu Bapak Sujono SPI selaku Usaha Budidaya Perikanan. Nah, begini Pak, pada siang hari ini kita akan membahas mengenai potensi usaha budidaya ikan bagi generasi muda di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasannya sumber daya alam, kelautan dan perikanan memiliki potensi yang sangat besar bagi bangsa kita. Seperti dalam sektor pariwisata, budidaya, pengolahan dan lain sebagainya. Nah, selaku pengusaha budidaya sendiri nih Pak, bagaimana sih Pak potensi usaha budidaya ini untuk generasi muda? Ya, baik, terima kasih atas undangannya. Siang ini saya jadi narasumber untuk Podcast Taruna ya. Kalau kita melihat prospek tentang budidaya, baik itu ikan hias maupun ikan konsumsi, sebenarnya dari dulu juga sudah menjanjikan begitu ya. Cuma memang dengan perkembangan teknologi yang ada, memang kita harus bisa mengikuti begitu ya. Baik itu budidaya ikan konsumsi maupun ikan hias. Sekarang sudah banyak teknologi-teknologi yang bisa diterapkan. Nah, prospek ke depan sebenarnya baik ikan konsumsi maupun ikan hias mempunyai peluang yang baik untuk para generasi muda sekarang ya. Tinggal minatnya dan juga tinggal cara pembelajarannya, maksud saya gitu ya. Jadi harus bisa menguasai teknologi-teknologi yang saat ini ada. Saya kira itu. Jadi begitu ya Pak. Jadi untuk generasi muda itu harus mengikuti zaman seperti teknologinya. Nah, kan kami ini sebagai generasi muda kan Pak, masih pemula, masih minim mengenai tentang budidaya. Apa sih yang cocok untuk kami ini generasi muda memulai usaha budidaya ikan? Contohnya budidaya ikan hias atau konsumsi. Bagusnya di mana ya Pak? Ya. Yang pertama adalah kita melihat adalah peluang pasar ya. Pasar, ya. Kalau kita memulai usaha, kita lihat peluang pasar. Jadi permintaan di suatu daerah itu sebenarnya ikan hias atau ikan konsumsi. Sebenarnya ikan hias di mana saja bisa karena pasarnya sudah jelas ya. Kalau kita bisa membangun pasar dengan baik untuk ikan hias ini, baik lokal, domestik maupun juga internasional, itu sebenarnya ada jaringan sendiri ya. Beda dengan ikan konsumsi. Kalau ikan konsumsi itu kan di suatu daerah beda-beda ya. Katakanlah di daerah Jawa Barat di sini ya, itu mungkin banyak ikan konsumsi seperti ikan nila, ikan lele begitu ya. Di Palembang kebanyakan adalah ikan patin begitu ya, sesuai dengan permintaan di wilayah masing-masing. Tetapi pada intinya bahwa kalau untuk usaha, semua peluang ada, tergantung dari minat atau permintaan pasar. Kalau pasar di situ baik ya pasti bisa diusahakan. Dan untuk generasi muda, ikan hias ini sebenarnya punya peluang yang bagus ya. Tidak begitu banyak istilahnya pekerjaan yang rumit begitu ya, dan juga tidak memerlukan pekerjaan yang berat-berat begitu ya. Ikan hias ini sebenarnya suatu kasih contoh begini. Katakanlah kita mau produksi atau budidaya ikan hias jenis koki begitu ya. Kita paling punya akuarium cukup ya, mungkin sekitar 50 akuarium, terus ada bak-bak 10 ya. Artinya kita melihat peluangnya dan juga melihat targetnya ya. Paling minimal kita usaha itu bisa memenuhi kebutuhan kita. Paling tidak minimal kita mendapatkan uang gaji itu tiap bulan untuk UMR lah ya, setara dengan UMR, maksud saya begitu. Nah, memang kita harus punya target kalau mau usaha, tidak hanya sebagai sambilan. Ya, kalau ada orang
jadi pegawai terus sekarang sambilan usaha ikan begitu ya. Iya. Nah, itu beda sebenarnya ya gitu. Karena itu hanya sampingan, tapi pokok pendapatannya menjadi pegawai kan begitu. Iya. Tapi kalau untuk generasi muda yang punya visi untuk usaha atau entrepreneur yang bagus, kedepannya paling tidak untuk memulai pertama tadi pasar, kedua target minimum, maksud saya begitu. Oh. Jadi buka usaha itu harus punya target minimum sehingga kita bisa kebutuhan kita tercukupi dari usaha itu, begitu ya. Jangan, oh saya mau usaha ya ikan hias, koki, ya hanya punya 2 bak, tapi setelah kita jual tidak memenuhi kebutuhan kita, ya kan kita tidak punya pendapatan income dari yang lain, dan begitu. Ya maksud saya kita punya target minimum. Selain kita memang menguasai tentang teknologinya begitu. Saya kira itu. Untuk wilayah Bogor sendiri nih Pak, untuk pemasarannya itu lebih unggul ikan konsumsi atau ikan hias ya? Nah sebenarnya kalau dilihat dari kuantitasnya memang banyak ikan konsumsi, tetapi ikan hias juga besar. Karena apa? Ikan hias ini kan pasarnya memang tidak begitu terbuka, tetapi kalau Anda lihat di Bogor ini ada pasar ikan hias di Parung. Di Parung ya Pak? Ya, di Parung itu pasar ikan hias besar itu. Dari Bandung, dari wilayah di Jabodetabek dia carinya ke Berarti sana, begitu. Ikannya itu lengkap ya Pak? Ya, kalau di sana lengkap ikan hiasnya ya. Artinya sebenarnya sama ya, walaupun memang yang terkedepankan terlihat adalah ikan konsumsi, begitu ya. Kalau di Bogor, di Jabodetabek ini ikan konsumsi katakanlah ikan nila, ikan lele per bulan bisa sampai sekian ratus ton begitu ya. Tapi kalau ikan hias kan tidak terlihat. Ya. Tapi sebenarnya pasarnya bagus dan bisa menjangkau untuk eksportir begitu ya. Oh, Ya. Untuk keuntungannya sendiri ini Pak, lebih besar untuk ikan konsumsi atau ikan hias ya? Nah, kalau ditanya tentang keuntungan tadi saya bilang, jadi kita sebelum memulai usaha harus bisa membuat hitung-hitungan target Oh, begitu ya, ya. target. Minimal kita mendapatkan setara dengan UMR lah ya. Itu kan Iya. untuk kebutuhan hidup kita begitu. Baik konsumsi maupun ikan hias harus ada target begitu kalau mau usaha, minimal itu gitu ya. Tetapi kalau kita hanya istilahnya sampingan kan tidak bisa begitu. Artinya kita punya pekerjaan lain terus kita mulai usaha itu begitu ya. Oh. Nah, itu. Saya memulai dulu saya tidak punya pekerjaan. Oh, Ya. pas Ya, mulai usaha saya budidaya ya Pak? usaha pembudidayaan ikan patin, saya tidak punya pekerjaan waktu itu. Harus benar-benar fokus ya dan Pak? fokus di situ gitu. Nah gini Pak, pada saat Bapak memulai usaha budidaya ikan, berapa sih modal Bapak gunakan pada saat memulai gitu? Waktu itu tahun 2005. 2005 ya Pak? Modal saya 50 juta. Oh. Ya, waktu itu ya 2005. Saya membangun fasilitas karena waktu itu saya pembudidayaan ikan patin. Pada waktu itu memang prospek pasarnya luar biasa, permintaannya tinggi dan harganya kompetitif. Ya artinya menjanjikan lah ya begitu pada waktu itu. Nah, saya membangun unit hatchery indoor satu unit dengan fasilitas semuanya begitu ya. Dan juga untuk sarana produksi dan semuanya, dan ditambah dengan biaya produksi habisnya sekitar 50 juta waktu itu ya. Tetapi dalam kurun waktu 1 tahun ya, waktu itu saya sewa itu tempatnya sewa. Dalam kurun waktu 1 tahun saya 2006, pertengahan 2006 saya sudah bisa beli tanah sendiri karena dari hasil budidaya ya, Pak. dari hasil luar itu biasa ya Pak. usaha itu Masya Allah. kemudian begitu ya. Jadi makanya kita harus jeli, artinya kalau kita mau mulai usaha apapun itu lihat dulu itu permintaan atau pasarnya. Pasarnya Ya, yang harus ya, diketahui ya Pak. betul gitu. Oh. Ya. Nah, dalam memulai usaha budidaya ini kan Pak, apa sih yang harus dibutuhkan, apa yang harus diperhatikan untuk budidaya ini sukses gitu, Pak, berhasil? Ya, sebenarnya kita harus menguasai teknologinya, ya. Paling tidak begini, kita tahu proses dalam produksi, gitu ya, minimal itulah ya, gitu.
Kalau kita mau usaha nggak tahu apa-apa, ya kita sama aja buang duit, Iya. bakar-bakar duit katanya begitu ya, bakar-bakar uang. Ya jadi kita bisa menguasai teknologinya pertama, ya. Terus kedua, ya kita harus tahu manajemennya untuk pengelolaan. Artinya pengelolaan kita bisa produksi, ya kita menguasai teknologinya. Katakanlah kita budidaya ikan hias. Iya. Saya memulai saat ini adalah budidaya ikan hias jenis Rainbow Bosmani, ikan dari Papua, ya, sama Prikop. Ditambah lagi kemarin ada 3 jenis juga induk yang baru, tapi saya belum mulai. Saya pelajari dulu itu, ya. Tapi dasar-dasar budidaya Belajar itu kita sendiri sudah, ya, Pak? Ya, kita pelajarin cara dia bertelur bagaimana, cara netas bagaimana, ya. Habis itu sudah tahu baru kita kembangkan, ya itu. Nah, jadi teknologinya kita kuasai dulu, terus juga manajemennya. Manajemen artinya ya baik manajemen orangnya, keuangannya, ya itu harus rapi juga gitu. Saya awal-awal dulu usaha begitu, rapi, walaupun cuma Rp1 pun harus kita tulis tuh, karena itu masuk dalam biaya usaha, maksud saya begitu, biaya Benar-benar produksi. harus teliti ya Pak. Iya betul. Jadi nanti itu bisa dihitung sebenarnya untung atau tidak, kan begitu. Iya, Pak. Ya kurang lebih begitu. Ya. Baik nih Pak. Jadi kita sebagai generasi muda nih Pak, saran untuk Bapak lebih baik usaha budidaya ikan konsumsi atau ikan hias Pak? Nah, ini dia. Ya kan? Iya, Pak. Sekarang itu kan zamannya digital, Iya. Ya. digitalisasi. Sebenarnya Anda tidak usah produksi, tapi Anda bisa punya peluang pasar lewat market digitalisasi juga bisa. Begitu ya. Iya. Sekarang banyak gitu ya. Ada orang yang ngambil ikan ke saya orangnya nggak tahu itu, kan gitu. Hanya tukang ojeknya ke sini, Iya. begitu. Tapi dia bayar ke saya packing ikan, dia kirim. Dia hanya memodalkan HP dia, ya, dengan aplikasi digital, dia Jualan online. ternyata dia sudah dapat income, ya gitu. Itu juga suatu usaha. Maksud saya anak muda sekarang harus kreatif, maksud saya begitu. Ya, dengan kemajuan teknologi yang sekarang, anak muda harus kreatif. Itu juga sudah suatu usaha, mau bidang apa saja malah itu kan. Itu yang pertama. Yang kedua, tetapi kalau mau di bidang budidaya, mau ikan hias ataupun ikan konsumsi, itu sebenarnya sama saja. Cuma kalau ikan hias, kalau kita memulainya dari pembenihan, paling tidak kita sudah mulai punya untung itu, atau kita sudah mulai kelihatan ada untungnya itu 5 bulan sampai 6 bulan dari mulai. 6 bulan ya, Ya, Pak? baru Oh, kelihatan. Pembenihan. Baru kelihatan. Ya, kalau dari pembenihan. Tetapi kalau Anda mengambil larva dari petani lain, terus Anda dederkan, Deder. ya sekitar sebulan 2 bulan sudah punya income, begitu ya. Nah, tapi kalau di pembesaran katakanlah ikan nila atau ikan lele lah ya, pembesaran ikan lele atau ikan yang lainnya, Anda kan mengambil benih terus dibesarkan, ya 2 bulan sudah bisa ada income, begitu. Jadi Anda tinggal pilih, ada 3 hal tuh, ya gitu kan, ikan hias, konsumsi, sama bisnis digitalisasi tadi, ya kan. Iya. Anak muda sekarang saya pikir sudah pintar-pintar dibanding saya. Iya, Pak. Kadang-kadang Iya, Pak. megang HP aja salah gitu kan, Iya. gitu ya. Iya. Gitu. Jadi Anda harus jeli. Makanya tadi saya bilang jeli tentang pasar gitu. Ya. Oke, Pak, berbicara dengan budidaya kan pastinya ada ini market atau pemasarannya. Ketika Bapak memulai usaha budidaya, Bapak memasarkan ikan Bapak kemana ya, Pak? Ya, pada waktu saya memulai usaha pembenihan ikan patin, waktu itu pasar tertinggi itu ke Palembang sama ke Kalimantan Selatan waktu itu. Ya, jadi pada saat saya memulai sudah ada pasar. Oh, Ya. sudah ada Di yang sana ini udah. pesannya, Pak? Ya, sudah ada. Nah, pada waktu itu sebenarnya saya kan jualan sebenarnya. Awalnya saya jualan ikan, tapi ada orang butuh benih dan minta ke saya, dan saya susah itu cari benihnya, benih paten ini. Ternyata permintaannya kan 200.000, 300.000, tidak sedikit pada waktu itu. Nah, kan saya susah. Akhirnya saya punya ide,
saya harus buat sendiri itu benih. Akhirnya saya tadi cerita tadi memulai usaha itu ya dengan modal 50 juta pada waktu itu. Nah, dari situ sebenarnya tadi yang katakan pasar itu sudah ada ya. Nah, memulainya selain saya jual ke lokal, ada kan sekitaran lokal kita waktu itu, tapi yang paling banyak dari Palembang. Palembang itu datang ke tempat saya ngambil benihnya. Ke Bogor ya Pak, datang Ya. langsung gitu. Ya, pada waktu itu ya. Nah, tapi kalau sekarang kan sudah di tempat daerah masing-masing sudah bisa membuat benih sendiri. Kalau pada waktu itu kan belum tahu dia gitu ya. Sekarang jadi sudah jarang begitu. Gitu awalnya. Nah, ini kan Pak, dalam budidaya ikan itu kan Pak, nggak semestinya maksudnya gini, nggak berhasil, nggak selalu berhasil gitu. Pasti ada kegagalan, kerugian gitu. Apakah Bapak pas memulai usaha budidaya atau budidaya ikan pernah mengalami kegagalan? Kalau pernah, gimana cara mengatasi hal tersebut Pak? Ya, yang namanya gagal ya pernah lah ya, Ya. begitu. Ya. Tapi kalau mau jadi pembisnis yang sejati, ya jangan putus asa dengan kegagalan, tidak boleh putus asa, terus berjuang ya. Saya pernah selama kurang lebih 1 tahun saya gagal terus ya. Tadinya saya dapat uang untuk beli mobil, akhirnya mobil saya jual lagi untuk menutup kegagalan itu, tapi ternyata gagal terus. Pernah ya, karena ada masalah di ternyata air sumur kita itu, kalau kita sedot terus itu ternyata ada perubahan di kualitas airnya, parameter airnya. Nah, di situ. Dan saya berusaha untuk memperbaiki itu, baik filter atau model-model untuk mengembalikan kualitas air yang sama, yang seperti yang diinginkan larva patin ini, ternyata tidak bisa. Akhirnya modal banyak. Nah, dari situ akhirnya saya mulai sadar harus memulai mengurangi produksi ya. Akhirnya 1 bulan produksi, 1 bulan istirahat, 1 bulan produksi, 1 bulan, akhirnya bisa tertangani lagi waktu itu. Begitu ya. Jadi solusinya itu cuma harus jangan putus asa. Mungkin dalam 1 tahun gagal itu orang sudah putus Ya, asa. betul Pak. Iya, gitu Udah kan. lagi nggak mau Ya. mencoba gitu Pak. Ya, tapi saya selalu mencoba dan saya evaluasi. Ya, ternyata ada masalah. Ternyata sumur yang kita punya ini saya pompa terus, ternyata ada perubahan di parameter air dan itu mengakibatkan masalah untuk di larva patin. Nah, dan saya pernah membuat sumur baru lagi, ternyata airnya sama, mungkin masih karena radiusnya dengan sumur yang lama dekat ya, masih dengan itu. Akhirnya kita siasati bahwa sumurnya ini kita diamkan 1 bulan, terus kita produksi 1 bulan. Nah, ternyata bisa. Jadinya itu 1 tahun ini kita 11 sampai 12 bulan produksi, ya 11 bulan lah katakan. Kita hanya bisa 5 produksi begitu ya. Tapi itu bisa bagus gitu. Baik Pak, kita di sini ada 1 berita nih Pak. Nah, bisa kita lihat dari kutipan berita di atas nih Pak. Dilansir dari Voi.id pada tanggal 1 Februari 2024, peluang bisnis ekspor ikan hias Indonesia masuk peringkat kedua di dunia. Nah, disimpulkan bahwasannya nilai ikan hias Indonesia dari tahun ke tahun ini selalu meningkat hingga Indonesia masuk peringkat kedua di dunia. Nah, bagaimana menurut Bapak nih Pak menyikapi hal ini Pak? Dan apakah dapat menjadi peluang bagi generasi muda yang ada di Indonesia ini? Ya, ini bagus juga ya itu ikan arwananya. Iya Pak. Iya, Pak. Spread. Begini, berarti itu kan berita yang baik untuk kaum muda sekarang. Iya. Berarti ikan hias itu menjanjikan. Artinya begitu. Kalau tahun-tahun sekitar tahun 2000 sampai 2010 ikan hias itu kan terekspornya ke Singapura kebanyakan. Ya, dari sebenarnya ikan hias yang dikeluarkan dari sana punyanya Indonesia, cuma labelnya diganti. Kembali lagi ke Indonesia, labelnya udah lain lagi. Begitu ya. Nah,
Ini luar biasa. Nah, cuma yang untuk ekspor itu kan kualitas-kualitas ikan hias yang memang sudah apa ya artinya? Artinya sudah punya nama, maksud saya begitu. Kan jenis-jenis tertentu, tidak semua ikan hias, begitu ya. Semua ikan. Waktu tahun lalu sempat booming itu ikan cupang. Cupang. Ya. Tahu ikan cupang koi? Ya tahu Pak. Ya. Tahu, Pak. Saya beli induknya satu pasang itu 250.000 satu pasang. Mahal Karena juga saya ya, kan Pak. saya karena ingin tahu, saya kembangkan gitu ya. Saya beli itu 250.000 cupang, cuma segede-gede ini 2 ekor sepasang Sepasangnya, 250.000. Saya tawar 100 saja tidak kasih. Kalau 250 ini harusnya 750.000 Pak hasilnya. Begitu dia bilang sama saya, dia bilang. Biasalah dia kan jualan begitu kan. Oke, saya beli. Saya ternaklah di rumah. Jadi banyak. Pas saya tawarkan sudah nggak laku ikan itu. Jadi turunlah harga pasarnya. Ya, Pak. artinya waktu itu saya tawar gimana nih kan ini udah jadi banyak tapi ternyata nggak turun begitu kan. Nggak laku. Nggak laku Gitu ya. kan. Nah, oleh karena itu di ikan hias itu pasarnya adalah seperti itu. Suatu ketika tren tertentu dia bagus. Iya. Suatu ketika dia langsung Menurun. turun lagi. Nah, oleh karena itu untuk menjadi mau usaha atau sebagai pemula usaha ikan hias, carilah ikan hias yang mempunyai nilai itu terus sepanjang tahun dia laku. Seperti ikan koki begitu ya. Oke. Ikan koki itu sebenarnya tidak sulit tapi dia punya pasar terus ya. Dan itu orang selalu membutuhkan atau bayar-bayar itu selalu dia permintaan itu. Ya. Katakanlah Anda fokus ikan koki mutiara gitu. Di mana-mana kan enggak ada. Iya. Orang nanti bayar akan nyarinya ke Anda. Iya, Gitu ya. langka ya Pak. Iya, gitu. Ikan koki apa begitu terus nyarinya ke kita. Nah, oleh karena itu untuk ke depan ya sebagai kaum muda maksud saya untuk menjadi pengusaha di ikan hias juga harus jeli. Ya, walaupun kita awal tahun ini sudah peringkat 2 gitu ya. Iya. Ekspor ikan hias Indonesia begitu. Tapi yang satu hal itu tadi kita harus jeli gitu ya. Yang maksud saya begini, sepanjang tahun itu dia stabil harganya ya. Dan juga mengikuti Ya, zaman gitu ya Pak. betul. Seperti tadi Bapak bilang Betul. teknologi. Ya, Ya. betul gitu. Oh, Ya, bagaimana enggak untuk kaula muda ya harus bisa jeli melihatnya yang sepanjang tahun bisa ada ininya ya. Pasarnya maksud saya. Pasarnya tidak jatuh seperti ikan cupang itu kan jatuhnya luar Iya. biasa, itu sudah nggak laku. Di akuarium saya banyak itu waktu itu mau saya jual, wah sudah masa satu ekor dihargain 2.000 1.000 ya Iya, nggak usah dijual saya pikir begitu kan itu. Terus ada ikan gapi waktu itu. enggak. Nah, ikan gapi tahu kan, pernah itu kan. Nah, saya juga Iya, beli pernah. tuh satu pasang tuh harganya 150.000 kan gapi induk. Itu sepasang ya Pak? Ya, 150. terus saya itu akhirnya saya ternak jadi saya jual jatuh. Jatuh Ya. lagi. Jadi nggak berkembang lah ya Pak Ya, ikan itu. jadi begitu saya kira. Ya. Oke Pak, sudah lama kita udah berbincang-bincang membahas mengenai potensi usaha bagi generasi muda. Nah, ada nih pertanyaan terakhir nih. Dalam suatu budidaya kan Pak pasti adanya namanya keuntungan, ada kerugian. Nah, apa sih suka duka Bapak dalam menjalankan usaha budidaya ikan? Ya, sukanya kalau untung. Nah, sukanya. Iya kan? Iya. Tapi Iya, kalau duka ya rugi itu masih duka. Tapi itu satu hal, saya bilang kalau mau jadi usaha anak muda itu jangan putus asa. Kalau gagal itu kita evaluasi kegagalannya di mana, cari masalahnya. Gitu. Yang kedua adalah fokus. Kalau kita usaha tidak fokus, nggak akan jadi. Ya, usaha apa saja, ya terutama di bidang perikanan. Ikan ini kan barang hidup. Kalau kita tidak fokus menangani tidak benar, ya jelas gagal lah. Begitu, artinya begitu ya. Gitu. Baik Pak, ada pesan atau motivasi buat kami generasi muda supaya generasi muda ini mau atau semangat itu budidaya ikan. Ya, saya senang sebenarnya jadi sama anak muda. Dia mempunyai
semangat yang luar biasa, ya, jangan putus asa untuk masa depan, ya. Usaha apa saja bila kita fokus pasti akan menjanjikan. Saya pesan satu hal, umur kita itu seperti es batu, tahu es batu ya? Dipakai tidak dipakai adalah mencair, maksud saya gitu. Begitu pula umur kita, pada waktu kita berjalan terus, umur kita atau usia kita berkurang. Mau dipakai atau tidak dipakai tetap berkurang. Oleh karena itu sebagai anak muda, pakailah dengan semangat jiwa muda untuk membangun diri menjadi usaha yang sukses. Terima kasih. Baik Bapak, terima kasih sekali sudah bersedia untuk mengobrol sangat bermanfaat ini ya Pak bagi kita dan sobat mitra Bahari di rumah. Baik Pak, kita sudah mendengarkan begitu banyak informasi yang dapat menambah wawasan dan ilmu untuk kita semua. Yang intinya kita di sini jangan ragukan atau jangan meragukan Oke, baik sobat mitra Bahari, kita sudah cukup lama berbincang terhadap narasumber kita Bapak Sujono mengenai potensi usaha budidaya ikan untuk generasi muda. Nah, saya sekali lagi berterima kasih sangat banyak kepada Bapak Sujono yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan informasi yang bisa menambah ilmu dan wawasan kami sebagai generasi muda. Sama-sama. Oke, baik sobat mitra Bahari, semoga informasi dan ilmu yang kita dapat pada siang hari ini bisa kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, saya Petrus Alfandi Jamasi dan saya Fenata Rikta Masana pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.